Shalom, selamat pagi anak-anakku semuanya di kelas 8. Pagi ini kita akan membahas mengenai materi tentang berdoa, beribadah, dan membaca firman. Dan saat ini Mister mengkhususkan kita akan membahas mengenai berdoa. Oke. Jadi sebenarnya ada hubungannya antara berdoa, beribadah, dan membaca firman. Jadi ketiganya ini saling berhubungan. Kita tidak bisa memisahkan antara doa dengan ibadah. Dan juga kita tidak bisa memisahkan doa, ibadah, dan membaca firman. Apabila kita hanya melakukan salah satunya saja, maka itu tidak benar atau kurang tepat. Contoh misalkan, Mister hanya membaca firman Tuhan, tetapi Mister tidak pernah berdoa, Mister tidak pernah beribadah, maka Mister bisa disebut kurang tepat, ya. Nah, jadi contoh yang benar adalah ketika Mister berdoa, Mister beribadah, sekaligus Mister juga membaca firman Tuhan. Karena 3 kegiatan ini atau 3 aktivitas ini itu adalah satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Oke, berbicara mengenai ibadah dan berdoa, jemaat mula-mula memiliki kehidupan beribadah dan berdoa yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat contohnya di kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 42. Sini Mister akan coba bacakan ya untuk kita semua. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, sebenarnya kehidupan doa itu sudah dimiliki oleh jemaat mula-mula ketika awal pertama kali adanya jemaat. Mereka bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam ibadah. Mereka juga tekun untuk berkumpul, untuk memecahkan roti, yaitu perjamuan, dan juga mereka berdoa. Nah, maka sebenarnya kalau kita sekarang berdoa, itu bukanlah hal baru, bukanlah hal yang asing untuk kita dengar. Karena ada istilah itu seperti ini. Doa adalah nafas dari kehidupan. Ya, dan itu benar. Ketika kita berhenti untuk berdoa, maka disitulah kita berhenti membutuhkan Tuhan, berhenti untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, karena doa adalah momen kita berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Oke. Nah, jadi kita bisa mencontoh dari kehidupan jemaat mula-mula yang ada di Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Ya, di sana dijelaskan bagaimana jemaat mula-mula ini berkumpul, bersekutu, beribadah, dan juga berdoa. Nah, di dalam doa itu ada 3 aspek yang kita harus pahami. 3 aspek itu diantaranya hubungan kita dengan Allah. Lalu aspek yang kedua adalah membentuk disiplin rohani kita. Ya, aspek yang ketiga adalah di sana kita dapat mencurahkan isi hati kita. Oke. Nah, aspek yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah bisa terbangun, relasi kita dengan Allah dapat terbangun dengan baik ketika kita senantiasa berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, lalu aspek yang kedua yaitu membentuk disiplin kita secara rohani. Ya, jadi ketika kita berdoa, kita melatih diri kita. Walaupun kadangkala ada yang mengatakan bahwa Mister, aku itu berdoa
5 menit itu rasanya kayak 5 jam, Mister. Jadi aku berdoa 5 menit itu udah capek gitu, udah bingung nih mau ngomong apa gitu kan. Nah, tetapi Mister mau kasih ke kalian, kasih info bahwa ketika kita berdoa itu adalah momen yang indah, ya, mendisiplin diri kita untuk tetap berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga ya, nih masuk aspek yang ketiga, kedewasaan rohani kita bisa terbentuk, bisa terbangun. Selama kita rajin berdoa, ya, selama itu pula kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi jangan pernah beranggapan ketika kita tidak berdoa, aku nggak mau berdoa, Mister, yang penting hidupku baik-baik saja, aku tidak menyakiti orang lain, aku tidak membuat rugi orang lain, tetapi aku nggak mau berdoa, yang penting aku udah beribadah aja cukup. Nah, Mister rasa itu kurang bijak, ya, dan kurang tepat, karena seperti yang Mister katakan tadi, ya, di awal tadi, bahwa berdoa, beribadah, dan juga membaca firman Tuhan, ya, itu adalah satu kesatuan. 3 poin ini tidak bisa dipisahkan. Oke. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga memberikan contoh. Ya, jadi doa ini tidak hanya yang dianjurkan oleh Tuhan kepada umatnya, tetapi Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh di dalam Alkitab mengenai kehidupan doanya. Ya, kita bisa lihat di kitab Lukas pasal 5 ayat yang ke-16. Izinkan Mister membacakan untuk kita semua, ya. Lukas 5 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi Tuhan pun juga memberikan contoh, dia mau berdoa, ya, membangun relasi dengan Bapa. Lalu Markus 1 ayat yang ke-35, ya, di sana dikatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia ini maksudnya Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amin. Nah, jadi banyak sekali, ya, teladan Tuhan Yesus mengenai doa. Tuhan Yesus sendiri menjaga waktu doanya. Maka dari itu kita juga perlu menjaga atau membuat kualitas waktu doa kita dengan Tuhan, ya, karena Tuhan itu hanya sejauh doa, ya, ada lagunya. Nah, kira-kira seperti ini lagunya. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Kita dapat curhat kepada Tuhan ketika kita punya masalah atau ketika kita dilanda kesedihan. Ya, mungkin orang lain tidak mau mendengar kita, teman-teman kita nggak tahu apa yang kita rasakan, bahkan orang tua kita nggak tahu apa yang kita rasakan, bapak ibu guru kita nggak tahu apa yang kita sedang alami. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita ngomong kepada Tuhan, ya, ceritakan semua yang kamu alami, semua yang kamu rasakan kepada Tuhan, karena Dia pribadi yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Karena Tuhan senantiasa mendengar setiap doa kalian.
Lalu pertanyaannya, Mister, apakah setiap doa ini selalu dijawab oleh Tuhan? Apakah ketika kita berdoa minta sesuatu terus dijawab oleh Tuhan dan sesuatu itu tiba-tiba ada seperti itu? Misalkan contoh, Mister minta motor yang keren gitu kan. Lalu tiba-tiba setelah berdoa, Tuhan, saya minta motor, tolong berikan Tuhan karena saya menginginkan sepeda motor. Amin. Lalu tiba-tiba dengan sekejap, bim salah bim, ada motor di depan Mister. Nah, ya, konsep doa itu tidak seperti itu. Konsep doa bukanlah hanya mengenai tentang meminta, ya, bukan hanya mengenai tentang apa yang kita mau. Nah, tetapi konsep doa yang benar adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi relasi, hubungan yang baik, bukan untuk meminta-minta. Walaupun tidak salah ketika kita berdoa terus minta-minta kepada Tuhan, tidak salah. Tetapi yang jauh lebih benar, ya, jauh lebih baik ketika kita memiliki motivasi saat berdoa, kita ingin dekat dengan Tuhan, kita ingin mencari Tuhan, ingin mencari pribadi Tuhan, dan bukan hanya berkatnya semata, ya. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa doa itu sangat penting. Nah, itu adalah doa. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai ibadah. Ibadah, ya, dalam pengertiannya, ibadah adalah kegiatan ritual yang dilakukan dalam rangka menyembah Tuhan Allah. Oke, bersekutu bersama saudara-saudara seiman, melayani Tuhan dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Jadi ibadah itu adalah persekutuan kita dengan orang seiman. Ketika kita ke gereja, ya, datang ke gereja beribadah bersama-sama, itu disebut dengan ibadah. Oke. Nah, tetapi kalau online kayak gini, apakah di keluarga bisa disebut ibadah, Mister? Tentu saja bisa. Di keluarga pun ketika kita membangun mesbah keluarga, berdoa bersama papa, mama, adik, saudara lain, dan yang lainnya anggota keluarga, kita berdoa berkumpul bersama, itu juga merupakan sebuah ibadah, ya. Jadi ibadah pada intinya adalah kegiatan kita di mana kita worship to God, kita menyembah Allah. Yang di sini adalah Tuhan Yesus. Ketika kita menyembah Tuhan Yesus, disitulah kita beribadah. Oke. Nah, lalu apakah ibadah itu hanya di gereja, Mister? Apakah ibadah itu hanya setiap hari Minggu? Enggak. Ya, ibadah bisa kita lakukan dimanapun. Dalam Alkitab dikatakan, ya, Rasul Paulus pernah mengatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, maka di situ kita sadar bahwa ketika kita melakukan apapun itu yang baik, ya, apapun itu yang terbaik, kita melakukannya dengan maksimal, maka itu juga termasuk dalam hal ibadah. Kita menyenangkan orang lain, kita menolong orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain, itu merupakan sebuah ibadah yang sejati. Kita baik dengan sesama, kita mengampuni sesama, kita tidak menyakiti sesama, itu merupakan ibadah, ya. Tetapi motivasinya adalah kita berbuat baik bukan karena untuk diselamatkan, melainkan ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Tuhan, berbuat baik kepada sesama, melakukan segala sesuatu dengan maksimal, itu karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Maka dari itu, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai rasa terima kasih kita atas anugerah keselamatan itu, maka kita beribadah kepadanya, kita menyembah Tuhan, ya. Jadi jangan dibalik, kita berbuat baik, kita menyembah Tuhan agar kita diselamatkan. Tidak seperti itu konsepnya. Tetapi ibadah yang benar adalah rasa syukur kita atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan atas kita.
Oke, jadi ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, berbuat baik kepada sesama, mengampuni, dan juga tidak menyakiti, lalu bekerja, melakukan segala sesuatunya semaksimal mungkin seperti untuk Tuhan, itu adalah ibadah sebagai rasa syukur kita karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Seperti itu, ya. Jadi demikian materi yang Mister jelaskan mengenai doa dan ibadah. Ya, minggu depan Mister akan membahas mengenai doa Bapa Kami. Ya, seperti apa sih doa Bapa Kami? Apakah penting? Apakah hanya berlaku untuk ketika zamannya Tuhan Yesus saja? Apakah sekarang sudah tidak perlu doa Bapa Kami? Apakah sudah tidak efektif dan efisien? Ya, minggu depan Mister akan jelaskan mengenai doa Bapa Kami. Ya, jadi tetap jangan kemana-mana, tetap setia berdoa, beribadah, dan membaca firman-Nya sebagai ungkapan syukur kita karena kita sudah dianugerahi keselamatan dalam Tuhan. So, tetap lakukan segala sesuatunya dengan maksimal seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Percayalah, Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa menemani kita baik saat sedih, duka, suka, ataupun bahagia. Tetap andalkan Tuhan, tetap lakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.